Selamat datang di mata kuliah keanekaragaman hewan. Hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai keanekaragaman monyet dunia baru. Monyet dunia baru masuk ke dalam kelompok platirin. Berbeda dengan kelompok primata katarin, monyet dunia baru memiliki karakteristik yaitu berupa muka yang rata, ya, kemudian lubang hidung yang ke arah samping ataupun ke arah ke atas, dan diduga pertama kali mengalami spesiasi karena adanya pergerakan lempeng Atlantik yang terpisah dengan lempeng Afrika sekitar 36 juta tahun yang lalu. Bagaimana hasil rekonstruksi filogenetik dari kelompok platirin? Berdasarkan dua marka yang digunakan, yaitu marka mitokondrial DNA dan marka nuklear DNA, terlihat bahwa berdasarkan data fosil, ya, kedua marka ini menunjukkan waktu molekuler yang sama, yaitu pada saat 20 juta tahun yang lalu, ya, kelompok platirin ini mengalami spesiasi dan terpisah dengan kelompok katarin di benua Afrika. Berikut adalah hipotesis bagaimana kelompok platirin mengalami spesiasi karena adanya pergeseran atau pergerakan lempeng dari Atlantik yang terpisah dari lempeng benua Afrika. Terlihat juga bahwa waktu spesiasi atau divergensi terpisahnya platirin dari kelompok katarin ini bersamaan dengan waktu terpisahnya kelompok lemur dari benua Afrika ke Pulau Madagaskar. Selain itu terlihat juga bahwa kelompok platirin itu keluar terlebih dahulu atau terpisah terlebih dahulu dengan kelompok nenek moyangnya yang ada di Afrika dibandingkan dengan kelompok monyet dunia lama. Distribusi kelompok primata platirin atau monyet dunia baru hanya terbatas pada bagian selatan benua Amerika dan bagian tengah benua Amerika yang didominasi oleh landscape hutan Amazon. Terlihat, ya, bahwa saat ini semua kelompok monyet dunia baru itu terpusat di landscape Amazon, sementara data fosil ini menunjukkan pada bagian selatan benua Amerika dulu sempat ditemukan adanya populasi kelompok dari platirin. Pergerakan lempeng Atlantik menyebabkan benua Amerika terpisah dari benua Afrika. Terpisahnya benua Amerika ini menyebabkan adanya sekelompok founder dari monyet Afrika yang terpisah, ya, dari populasi alaminya di benua Afrika ke benua Amerika. Dan populasi founder ini yang ada di bagian benua Amerika ini kemudian menempati relung ekologi yang baru, ya, sehingga kita menemukan adanya proses spesiasi, ya, sekitar 16 juta tahun yang lalu, ya, yang menyebabkan kelompok platirin itu memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan kelompok katarin. Kita lihat di sini bahwa Sungai Amazon atau landscape Amazon memiliki peran penting bagaimana terjadinya spesiasi dari kelompok-kelompok founder yang ada dari kelompok platirin ini. Pada kelompok genus Saguinus, ya, karena adanya perbedaan landscape, ya, dalam hal ini adalah aliran Sungai Amazon, ya,
terlihat ada perbedaan dalam bentuk morfologi dalam satu genus. Yang pertama, ada individu atau kelompok yang memiliki ukuran tubuh besar, ya, dan ada yang memiliki ukuran tubuh kecil, di mana ukuran tubuh kecil, ya, ini ada di bagian eh, barat daya dari Sungai Amazon, ya, sementara sisanya adalah yang memiliki ukuran tubuh yang besar. Apa yang menyebabkan kelompok platirin bisa memiliki karakteristik yang sangat berbeda tergantung dengan tipe adaptasi atau relung ekologi yang ada di benua Amerika, yaitu dengan membandingkan struktur ekor prehensilnya dengan kelompok monyet dunia lama. Terlihat, ya, ini adalah bagian proksimal, ya, sementara ini bagian distal. Terlihat bahwa bagian ekor kelompok monyet dunia baru itu ukurannya lebih besar, ya, dengan otot-otot yang memungkinkan, ya, ekor ini dapat menggenggam ranting yang bisa dijadikan sebagai ekstremitas kelima, sehingga monyet dunia baru dalam hal ini misalnya di spesies Ateles paniscus ini bisa bergelantungan dengan menggunakan ekornya karena struktur apa proksimal lebih pendek, tapi di satu sisi lebih kuat struktur ototnya dan tulangnya dibandingkan dengan pada bagian proksimal dari kelompok Macaca fascicularis. Begitu juga dengan bagian distal yang di kelompok monyet dunia lama itu sangat kecil, sementara di dunia baru itu besar. Demikian untuk materi keanekaragaman kelompok monyet dunia baru, ya. Semoga kalian bisa memahami bagaimana evolusi dan keanekaragaman monyet dunia baru berbeda dengan monyet dunia lama.